Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang Docker. Jadi di video sebelumnya kita sudah coba lakukan instalasi Docker ya di Windows dan Linux. Dan kita juga sudah coba menjalankan kontainer ya dari Docker Hub gitu ya. Beberapa kita coba antara lain ya ini Metabase dan Postgre. Jadi kalau teman-teman ingin melihat video sebelumnya, teman-teman bisa lihat eh, di playlist gitu ya, atau mungkin nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar eh, menggunakan gitu ya, menggunakan image gitu ya, memanfaatkan image gitu ya, yang sudah dibuat orang lain. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat image sendiri gitu ya, membuat program gitu ya, membuat aplikasi yang dibungkus ke dalam Docker image. Sehingga nanti dari Docker image itu kita bisa eh, publish gitu ya di Docker Hub gitu. Kemudian kita bisa eh, gunakan image yang sudah kita bikin tadi untuk di proses deployment. Jadi kita pasang di server gitu ya. Jadi kita akan melihat bagaimana eh, perubahan dari stage development ke deployment itu sangat mudah gitu ya, tanpa kita banyak melakukan setup server gitu. Kemudian orang lain juga bisa mengkonsum atau bisa ya, memakai gitu ya, menjalankan gitu ya image yang sudah kita bikin ini ya. Mereka bisa membuat kontainer sebanyak mungkin ya di image yang sudah kita sediakan ini. Nah, jadi kita akan belajar Docker image ya, cara membuatnya. Jadi kita membuat image sendiri. Jadi sebelum itu kita akan mengenal sebuah istilah yang disebut namanya Dockerfile gitu ya. Jadi teman-teman perlu pahami terlebih dahulu. Nanti karena kita akan bermain di Dockerfile ini. Jadi Dockerfile itu apa? Jadi Dockerfile itu adalah eh, file teks ya. Jadi file gitu ya. Jadi file seperti file ya, file teks gitu ya. Jadi eh, dia berisi instruksi dan konfigurasi untuk membangun Docker image. Jadi saat kita ingin membangun Docker image, kita butuh namanya Dockerfile. Yang di dalamnya itu ada instruksi dan konfigurasi yang sudah kita atur gitu. Eh, misal kita di dalamnya ingin melakukan copy eh, kode kita ke dalam image Dockernya. Misal kita ingin install dependensi, kita ingin membuka port tertentu dan sebagainya. Jadi dalam Dockerfile ini kita dapat menentukan base image. Jadi kalau kita bicara tentang Dockerfile itu kita bisa menggunakan image yang sudah ada. Gitu ya. Jadi misal kalau kita ingin bikin aplikasi web, maka kita butuh image web server gitu ya. Dan misal kita menggunakan bahasa PHP, maka kita perlu namanya base image PHP-nya dan sebagainya gitu ya. Kalau kita pakai aplikasi Python, maka kita base image-nya adalah Python gitu ya dan seterusnya gitu ya. Eh, jadi kita menggunakan base image yang sudah ada tergantung aplikasi yang kita bikin ya. Kita juga bisa menambahkan file atau folder gitu ya, install paket dependensi. Misal kalau kita ingin bikin aplikasi yang kita harus menginstal gitu ya. Jadi misal kita bikin aplikasi eh, machine learning gitu ya, dia mau dapat memprediksi sesuatu gitu. Maka saya perlu install library-nya gitu ya, dependensinya gitu. Nah, dalam Dockerfile itu memungkinkan untuk ini ya, melakukan konfigurasi itu semuanya ya. Jadi semua konfigurasi tadi kita masukkan ke dalam namanya Dockerfile. Jadi dia adalah file gitu yang bernama Dockerfile. Jadi ada beberapa perintah yang terkenal ya. Yang pertama ada perintah yang disebut namanya from gitu ya. From. From itu adalah perintah digunakan untuk menentukan base image. Jadi kalau kita mau bikin image baru, maka kita butuh base image, image yang menjadi base-nya gitu ya, landasannya gitu ya. Tadi saya sampaikan, misal kalau saya mau bikin aplikasi web, maka saya butuh image, misal web server, PHP-nya dan sebagainya gitu ya. Tergantung gitu ya, tergantung kebutuhannya. Misal saya base image-nya saya perlu
dia adalah Linux gitu ya. Nah, misal kita bikin aplikasi yang di atasnya Linux langsung gitu ya. Jadi kita harus menentukan base image-nya menggunakan perintah from gitu ya. Kemudian ada run gitu ya. Run itu digunakan untuk menjalankan perintah dalam shell gitu ya atau dalam terminal saat membangun image. Jadi saat kita bikin image itu, nah kita bisa gunakan perintah ini gitu ya untuk menjalankan perintah itu ya, misal melakukan install dependensi, paket dan sebagainya di terminal atau di shell-nya gitu ya. Kemudian ada copy gitu ya, ada copy. Copy itu mengcopy ya, jadi menyalin file atau folder dari host ke image. Host itu adalah komputer kita. Kita ingin masukkan ke dalam image gitu ya, image. Jadi misal saya mau bikin aplikasi web gitu ya, tentu saya butuh file gitu. Misal saya bikin satu file namanya index.php gitu ya. Nah, tentu file tadi saya ingin copy ke dalam image tadi gitu ya, maka kita bisa gunakan perintah copy gitu ya. Kemudian ada walkdir gitu ya, digunakan untuk menentukan directory kerja gitu ya pada image yang kita bangun. Kemudian ada env gitu ya, environment ini ya untuk mengatur variabel lingkungannya ya. Kemudian ada expose gitu ya untuk mengekspos port gitu ya. Kemudian ada cmd. Jadi saat ini ya, saat kontainer Docker tadi sudah dibikin dari image ya, kita bisa menjalankan, misal kita menjalankan perintah untuk eh, apa gitu ya. Misal kalau di Python gitu ya, misal saat kontainer sudah dibikin, kita ingin menjalankan gitu ya, menjalankan aplikasi biar bisa dibuka di website gitu ya. Kita bisa menggunakan perintah namanya cmd. Jadi ini perintah-perintah yang mungkin umum gitu ya. Dan tapi kita tidak harus pakai semua, tergantung kebutuhan ya. Jadi kita akan coba pakai hanya dua gitu ya. Jadi kita akan ada studi kasus gitu ya untuk bikin image ya, Docker image gitu ya. Tapi kita tidak akan pakai semuanya ya, kita hanya pakai beberapa seperlunya gitu ya. Oke. Kemudian ke dalam Docker image tadi gitu ya, dalam Docker file tadi ya, bahwa semua konfigurasi tadi dimasukkan di Docker file gitu ya. Setelah uh, setelah setelah dimasukkan semua config-nya gitu ya, maka kita build image-nya dari Docker file tadi. Ya, jadi perintahnya adalah docker build minte kemudian nama image-nya gitu ya. Atau kita bisa tambahin tag-nya gitu ya. Tag-nya itu versinya gitu ya, spasi titik gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya file yang kita kasih nama adalah docker file, eh docker file ya, file seperti ini ya, file biasa ya, di dalamnya ada konfigurasinya ya. Nah, kemudian ini kita build namanya ya, kita build ya, dengan perintah build ini ya. Nah, dia akan menjadi master gitu ya. Master, sorry, apa image gitu ya, dia akan jadi image gitu ya. Oh, image gitu ya. Dari image ini kita bisa bikin kontainer gitu ya, kontainer A, kontainer B, kontainer C dan sebagainya tergantung kebutuhan. Ya, jadi dari Docker file tadi kita build akan menjadi image gitu ya, yang dari image tadi kita bisa publish di Docker Hub gitu ya, bisa share ke teman atau apa gitu ya. Dan dari image tadi kita bisa bikin kontainer seperti sebelumnya sudah pernah kita pelajarin. Oke, kita akan coba gitu ya, langsung ya. Jadi tadi hanya sekilas gitu ya, teman-teman nanti kalau referensi mungkin bisa baca-baca juga tambahan di internet, di YouTube, saya kira banyak banget gitu ya, di Google gitu ya. Kita akan coba membangun aplikasi web sederhana menggunakan PHP gitu ya, karena umumnya orang kalau bikin aplikasi web itu banyak kan pakai PHP gitu ya. Tapi kita hanya bikin web yang sangat sederhana gitu ya. Dia hanya menampilkan waktu gitu ya, menampilkan waktu. Jadi sekarang tuh waktunya jam berapa gitu ya, atau hari apa, jam berapa, detik berapa gitu ya. Kalau di refresh dia akan berubah-ubah terus gitu ya. Kita akan menggunakan fungsi date gitu ya. Jadi PHP ini nyediain fungsi date gitu ya untuk mengambil waktu gitu ya, date time gitu ya. Sesimpel itu ya aplikasinya ya. Kemudian kita akan coba, jadi kita nggak pakai framework dan sebagainya, kita hanya satu file saja dan paling cuma satu dua baris saja gitu ya. Intinya adalah
flow-nya terbayang gitu ya. Flow-nya terbayang bagaimana membungkus aplikasi dalam Docker image. Yang pertama, yang kedua kita akan bungkus aplikasi tadi gitu ya. Yang poin satu tadi dalam Docker image gitu ya. Jadi kita akan bikin Docker file yang membuat konfigurasi gitu ya. Kemudian kita akan build ya seperti konsepnya tadi sehingga menjadi Docker image gitu ya. Nah, setelah jadi Docker image, kita akan coba bikin container dari image yang sudah kita bikin tadi ya, yang sebelumnya tadi kita bahas. Untuk apa? Untuk mengetes bahwa memang itu berjalan gitu ya. Jadi bisa jadi Dockernya sukses gitu ya, Docker image-nya sukses, tapi ternyata ketika dibuat container dia gak jalan, error dan sebagainya, salah masukin filenya dan sebagainya. Ya, jadi kita perlu coba terlebih dahulu. Jadi bikin container. Nah, sebenarnya sampai di poin 3 ini kita selesai ya. Artinya image-nya sudah jalan gitu ya, udah benar gitu ya. Tapi kita akan kasih tambahan untuk push gitu ya, image tadi ke Docker Hub. Jadi kita taruh di repository image ya di Docker Hub gitu ya. Nanti teman-teman harus bikin akun terlebih dahulu, bikinnya standar gitu ya, register biasa gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba publish gitu ya atau deploy gitu ya. Jadi saya sudah siapkan server VPS gitu ya di Linux gitu ya. eh Nanti VPS tadi akan mencoba pull image dari Docker Hub tadi ya, Docker Hub tadi dan dia menjalankannya gitu ya sehingga bisa diakses oleh siapapun gitu ya, karena kalau di VPS kan sudah IP public gitu ya. Atau misal teman-teman yang lain misal tidak ada VPS bisa coba di komputer yang lain gitu ya. Misal temannya mau coba pakai gitu ya image yang sudah dibikin di Docker Hub tadi. Jadi ini kita akan coba gitu ya di sekitar ya setengah jam mungkin ya ke depan. Eh, jadi pertama kita akan bikin aplikasi yang sederhana. Oke, jadi kita akan membuat aplikasi web gitu ya untuk menampilkan tanggal sekarang ya, sekarang tanggal berapa gitu ya maksudnya. Jadi teman-teman bisa siapkan eh, editornya gitu ya, bisa pakai VS Code atau yang lain gitu ya. Tapi sebelumnya kita akan coba biar memang aplikasi kita itu berjalan gitu ya, terlihat dia memang jalan gitu ya, maka kita harus siapkan environment-nya terlebih dahulu gitu. Jadi kalau kita mau bikin web gitu ya, tentu yang pertama yang harus ada adalah eh, adalah web server gitu ya. Yang harus ada adalah web server gitu ya. Jadi kita akan jalankan web server ya. Ada yang terkenal ada Nginx, ada Apache gitu ya. Kita pakai Apache gitu ya. Kemudian kita butuh bahasa pemrogramannya gitu ya. Ya, kita pakai PHP gitu ya. Nah, teman-teman biasanya kalau eh, pengen lebih mudah itu umumnya banyak orang kalau di development ya, mereka pakai XAMPP gitu ya. Jadi cross Apache, MySQL, PHP, Perl gitu ya. Jadi kayak distribution gitu ya, aplikasi yang kumpulan aplikasi gitu ya. Jadi sekali install sudah ini semua jalan gitu ya. Nah, biasanya seperti itu ya. Jadi kita akan pakai ini dan kita akan jalankan web servernya ya. Kemudian kalau kita pakai SMPP biasanya itu dia disediain di folder SMPP itu di dalamnya ada folder htdocs gitu ya. Nah, kode-kode webnya itu dimasukkan dalam htdocs ini ya. Kalau misal di Linux biasanya itu di /var gitu ya, /www gitu biasanya ya, atau www/html biasanya ya, sekitar ini gitu. Nah, karena saya pakai Windows dan saya pakai XMPP, nanti maka filenya akan saya taruh di dalam uh, htdocs ini ya. Jadi saya bikin folder di sini. Oke, jadi pertama kita akan coba eh, buat ini ya, eh, buat eh aplikasi sederhana pakai PHP ya, sekilas ya. Ini ya mungkin ya. Oke, jadi di sini ya di C biasanya kalau misal C XMPP htdos saya bikin file namanya time app v2 gitu ya, time time aplikasi time gitu ya maksudnya ya, time apps versi 2 gitu ya.
Karena ya sebelumnya sudah coba dengan versi satu gitu. Nah, eh oke ya, jadi ini saya kira mungkin saya nggak tidak terlalu menjelaskan detail. Pokoknya kalau teman-teman sudah pernah bikin aplikasi web, harusnya sudah ngerti ya hal yang seperti ini gitu ya. Nah, kita akan buka di eh, folder ini kita akan buka di eh, VS Code gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai editor apapun gitu ya. Nah, di VS Code ini ya di sini ya, di sini ya ini masih kosong ya, tidak ada apapun ya. Nah, kita akan pertama akan bikin namanya eh, kita akan bikin namanya index.php ya. Jadi kita akan membuat eh ya biasanya kalau kita punya aplikasi file yang pertama dibaca gitu namanya index gitu ya index.php. Namanya nggak harus index sebenarnya. Tapi biar kalau kita ngakses foldernya dia akan langsung membaca file-file ini gitu ya, file index. Nah, kita akan karena kita menggunakan PHP gitu ya. Jadi kita pakai tag PHP ya. PHP seperti ini ya. Ini. Nah, kita akan menampilkan jam sekarang menggunakan fungsi date gitu ya. Jadi, kita bisa menggunakan echo gitu ya, seperti ini ya. Echo tanggal hari ini gitu ya, atau eh, tanggal jam hari ini gitu misal ya. Kemudian kita menggunakan perintah namanya date ya di date ini. Ya di date ini kita masukkan parameter ininya ya, bulan tahun ininya ya. Jadi di sini ada contohnya ini ya. Ada day, month, year gitu ya, hour gitu ya, dan seterusnya ya. Kita coba biasa ya, day, month gitu ya. Kalau M besar biasanya itu bukan angka gitu ya, day, month, year gitu ya. Kemudian nanti teman-teman bisa baca ya dokumentasi biasa ini ya di PHP ya. Kemudian jam, hour gitu ya, menit, minute sama second gitu ya. Oke, kita coba ya. Ini kita save gitu ya. Nah, teman-teman bisa buka browser. Oke, di browser ini kita bisa tuliskan eh, localhost ya. Oke, ini saya share browser terlebih dahulu. Di sini ya, tulis localhost slash namanya adalah timeapp v2. Timeapp v2. Oh, ini karena belum dijalankan XAMPP-nya tadi ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, ini XAMPP-nya ya, Apache-nya belum jalan gitu ya, servernya belum jalan. Jadi nggak nggak jalan gitu ya, nggak bisa gitu ya, aplikasinya nggak bisa jalan gitu. Kita start terlebih dahulu. Oke, oke, kalau sudah teman-teman bisa buka lagi. Saya ini karena sebelumnya saya ada aplikasi yang jalan di port yang sama, saya coba matikan dulu ya.
Oke, teman-teman bisa buka lagi ya di localhost slash nama foldernya tadi gitu ya. Time app v2 gitu ya. Kita bisa nulis slash index.php tapi karena namanya index maka dia akan otomatis dibaca di file tadi gitu ya. Kalau kita buka, kita akan lihat di sini ya. Jadi di sini dikasih tahu bahwa ini ya tanggal atau jam hari ini adalah 01 April 2023 jamnya sekian. Ya, ini seperti yang program yang kita bikin tadi gitu ya. Nah, tapi jamnya ini eh, apa tuh namanya bukan zona kita gitu ya, bukan zona Jakarta gitu ya. Jadi kita akan tambahkan perintah ini ya, default time zone set Asia Jakarta gitu. Biar jamnya adalah jam kita gitu ya. Karena sekarang itu kalau saya jam jam 2 malam gitu ya. Jam 22 gitu ya, jam 2.30 gitu ya, jam 22 gitu ya, jam 10-an gitu ya. eh Oke, jadi kita tambahkan sedikit kodenya di apa tuh namanya di VS Code-nya ya. Jadi kita tambahkan sedikit. Kita tambahkan echo gitu ya. Sorry echo. eh Date default default time zone set gitu ya. Asia Asia slash Jakarta gitu ya. Kalau kita save, eh, oke, kalau kita save ya, kita akan coba lihat di webnya, kita refresh, oke, jam 10 ya. Nanti ada pengaturan, misal kalau ini adalah aturannya 12 jam ya, jadi AM PM gitu aja sih, ini sekarang jam 10-an ya. Oke, ini adalah aplikasi sederhana ya, jadi kalau kita refresh nanti detiknya akan berubah ya. Ini ya, detik 43 gitu ya. Kalau kita refresh jadi 46, refresh 48, 50, 52, ya, 55 dan seterusnya. Ya. Oke, oke, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan coba bungkus ini ya. Jadi di poin per satu kita udah selesai ya. Poin satu kita udah selesai ya. Sekarang kita akan bungkus aplikasi web ini ke dalam Docker image ya. Jadi kita perlu namanya Docker file gitu ya. Jadi kita harus membuat yang namanya adalah Docker file. Oke, di sini kita bikin ya yang baru ya. Namanya Docker file ya. Cara penulisannya harus sama seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman pakai VS Code nanti ada gambar ininya ya. Ada gambar apanya nih? Ya Docker ya, logo Docker gitu ya. Ya, yang pertama saya lakukan adalah eh kita akan pakai perintah yang namanya adalah from gitu ya. From tadi adalah digunakan untuk menentukan base image gitu ya, base image. Jadi karena saya mau jalankan aplikasi di atas PHP, maka saya pakai PHP gitu ya, yang PHP-nya adalah di atas Apache gitu ya. Ya, PHP-nya macam-macam nanti ya. Kemudian cukup itu kan ya. Jadi saya cukup cukup base image-nya saya pakai PHP yang di atas Apache gitu aja ya. Kalau sudah gitu ya, tinggal file yang tadi saya copy gitu ya ke image-nya gitu ya menggunakan perintah copy. Nah, kita bisa buka di Docker Hub di sini ya. Di Docker Hub di sini, teman-teman bisa pilih PHP gitu ya. Nah, jadi kan saya mau pakai PHP, saya tulis PHP. Oke, di PHP ini ya kita masuk di officialnya. Eh ya, kita pilih tag gitu ya, tagnya atau versinya gitu ya. Di sini ada banyak versi. Nah, sekali ya, kita coba pilih yang PHP tapi yang Apache gitu ya. Oke, di sini banyak gitu ya versinya dengan ukuran sekian gitu ya. Kita akan ambil salah satu nih, misal kita akan coba pakai
ini saja gitu ya. Nah, bebas sebenarnya ya, kita pakai PHP yang versi 8.2 gitu ya. Jadi kita bisa, kalau kita jalankan Docker pull ini, dia akan download image. Tapi kita nggak ingin download image langsung gitu ya. Tapi kita ingin image-nya ini sebagai baseline gitu ya. Nanti memang akan dipakai di download gitu ya. Jadi ini kita copy ya. Ini kita copy ya, copy ya, kita copy ya. Jadi kita masuk di eh, VS Code tadi ya, kita tulis from gitu ya. Kemudian paste seperti ini ya. Jadi from tadi artinya adalah base image-nya. Jadi base image saya ingin PHP versi 8.2 gitu ya. Bisa nanti di bawahnya misal versi 7, versi 6 dan sebagainya. Tidak ada masalah ya. Jadi yang teman-teman pastikan aja ada versinya tadi gitu aja ya. Kalau sudah selanjutnya adalah eh, karena Docker file ini berada di satu folder dengan indeks PHP. Saya ingin copy index.php itu ke dalam image-nya gitu ya. Image-nya si PHP ini tadi gitu ya. Jadi kalau eh, di web server ya, misal berbasis Linux biasanya itu slashnya adalah slash var slash www slash html biasanya. Dan teman-teman bisa baca dokumentasinya juga di sana. Jadi saya bisa gunakan perintah namanya copy gitu ya. Saya ingin copy apa? Saya ingin copy semuanya. Ya artinya titik gitu ya di folder ini. Jadi karena Docker file itu berada di folder time fv2 ini ya. Jadi misal di sini ada banyak file gitu ya. Ya saya ingin pakai semuanya, saya ingin copy semuanya maka titik aja gitu ya. Karena artinya saya mau copy semua filenya, file di titik ini. Ya, misal saya hanya ingin copy folder tertentu gitu. Misal maka yang dimasukkan adalah copy nama foldernya langsung gitu ya. Oke, kalau sudah seperti ini, saya ingin copy kemana? Saya ingin copy ke di dalam image-nya itu ada namanya folder, namanya var slash html ya. Jadi kalau tadi pakai XAMPP itu kita disediain file folder htdocs itu untuk naruh kode-kode PHP kita. Nah, tapi kalau kita biasanya kalau web server berbasis Linux itu tempatnya adalah di sini gitu ya, di root gitu ya, var www gitu ya, html gitu ya, atau di atas di www-nya langsung gitu ya. Teman-teman boleh baca lagi di image-nya tadi biasanya kalau official ada dokumentasinya gitu ya. Jadi kalau mau ngopi di image ini maka ditaruhnya di mana ya. Ya cukup ini saja sih ya. Jadi untuk Docker file yang kita pakai hanya from dan copy karena kita ingin menjalankan PHP gitu ya, Apache gitu ya, yang udah gitu. Kemudian copy aja filenya yang tadi file apa file index ini tadi, yang ini ya, yang ini saya copy gitu ya. Nanti kalau saya punya file lagi gitu ya, file apa gitu ya. Nanti juga ketika saya jalankan perintah ini maka akan ke copy juga gitu ya, karena titik itu copy semua di satu folder ini gitu. Termasuk Docker filenya juga nanti akan di copy gitu ya. Oke, kalau nggak mau seperti itu ya nanti bikin folder sendiri gitu ya. Indeksnya dimasukkan di folder tadi gitu ya. Kemudian ininya nggak pakai titik tapi nama folder tadi. Ya itu biasanya path-nya saja sih yang kita atur-atur ya. Pastinya di Docker file ini adalah dia melakukan mengcopy gitu ya dari PHP ini ke dalam apa ini ya file index.php tadi ke dalam ini tadi gitu ya, dalam HTML ini tadi. Oke, kalau sudah, selanjutnya adalah eh, kita akan, jadi kita sudah bikin Docker filenya gitu ya. Kemudian setelah itu kita akan build gitu ya. Jadi kita akan build. Jadi di sini ya, di langkah 2 ini kita akan copy ini tadi ya. Ya, kemudian kita akan build. Buildnya perintahnya seperti ini. Docker build minte gitu ya, kemudian nama image-nya ya, kemudian ini bisa kita pakai versi spasi titik gitu ya, artinya yang dibuat adalah di folder tadi gitu ya, di folder tadi gitu ya, di folder sekarang ini gitu ya. Oke, kita akan masuk di terminalnya, jadi kita akan buka terminal di sini ya, terminal untuk CMD-nya gitu ya. Oke. Ini sedang lambat. Hmm.
Oke, tapi pastikan teman-teman Dockernya udah jalan ya. Jadi karena kita ingin menjalankan perintah Docker gitu ya, maka Dockernya harus jalan. Teman-teman harus aktifkan terlebih dahulu. Ya, oke. Jadi ini Docker ya, mini version gitu ya. Oke ya, Docker PS gitu ya. Jadi perintah-perintah Docker ini jalan gitu ya. Artinya sudah jalankan servisnya atau programnya udah jalanin gitu ya. Pastikan ini jalan. Kalau nggak jalan salah. Oke, yang kita lakukan adalah build gitu ya. Perintahnya adalah docker build mint gitu ya. Kemudian nama nama image-nya gitu ya. Misal kita kasih nama time app gitu ya. Kita pakai versi 2 spasi titik gitu ya. Artinya eh, kita build-nya itu di ini ya, di directory ini ya, di folder ini ya, yang sekarang aktif ya di time app v2 ini ya. Kalau kita jalanin ya, dan seperti ini ya. Jadi dia melakukan ini ya, build gitu ya, membuat gitu ya, membuat image ini namanya. Ya, jadi kita tunggu ya. Jadi teman-teman juga harus aware ini ya, ukuran dari base image-nya ya. Nanti semakin besar ya, semakin lama semakin ngabisin kuota gitu ya. Tadi kalau kita lihat sekitar 160-an MB gitu ya. Oke, ini oke sudah ya kayaknya ya. Kita bisa cek dengan perintah docker image. Docker image. Enter. Oke, kita lihat di sini. Oke, di sini paling atas ada ya time app gitu ya. Ini time app tagnya adalah V2 versi 2, baru dibikin 21 detik yang lalu, ukurannya 460 MB. Ya, jadi sampai sini kita sudah berhasil membuat image gitu ya. Jadi kalau berdasarkan slide, eh, ini berhasil nih. Maka ketiga ini kita sudah berhasil gitu ya. Kemudian kita masuk di langkah keempat. Langkah keempat kita akan membuat kontainer gitu ya, menjalankan kontainer dari image yang ada gitu ya. Jadi tapi image-nya masih di komputer kita, di lokal kita. Menggunakan perintah Docker run gitu ya. Jadi perintah-perintah di Docker ya. Docker run artinya membuat kontainer gitu ya. Min D artinya dia jalan di belakang, background gitu ya. Min P di port 88 di 80 gitu ya. Ya. Kemudian namanya adalah ini gitu ya. Ini kita bisa tulis di di sini tadi ya, di terminal tadi. Oke, kita bisa tulis docker run min d gitu ya, berjalan di background, kemudian min p di portnya adalah 80 defaultnya ya kalau web gitu ya. Kemudian nama aplikasinya adalah time app v2 gitu ya. Time app v2. Kalau kita jalankan, oke, kalau sudah kita coba docker ps. Oke, sudah jalan ya. Bisa ya. Jadi sudah up statusnya ya, kemudian importnya 80. Ini adalah tergantung IP-nya ya. Kalau nanti kalau di komputer lokal berarti IP-nya adalah menggunakan localhost gitu ya. Oke, ini namanya, nama kontainernya. Oke, kalau sudah kita coba tes gitu ya. Kita coba tes di web gitu ya. Di web kita akan tuliskan eh, localhost, tapi ini saya matikan dulu aja ya. Ini matikan eh, dari servernya tadi gitu ya. Jadi kalau ini saya jalankan sudah nggak jalan ya. Nah, ini udah nggak jalan ya. Karena web servernya barusan saya matikan. Oke, jadi kita cukup tulis localhost saja gitu ya. Atau localhost portnya 80 ya. Karena kita tadi sudah jalankan kontainernya ya. Oke, nah, kita cukup localhost. Dia akan menampilkan ini tadi. Ya. Refresh ini tadi ya. Oke, coba kalau misal saya stop gitu ya. Saya stop ininya. Kontainernya ya kita menggunakan perintah docker stop gitu ya. Nah, kemudian kita bisa pakai stop container ID atau namanya gitu ya, kita pakai nama misal ya.
nice bug gitu ya. Nice underscore bug gitu ya. Oke, kalau kita cek Docker PS maka sudah kosong karena kita sudah matikan kontainernya. Sekarang kita akan coba masuk di browser lagi dan kita refresh. Di sini kalau kita refresh harusnya dia nggak jalan gitu ya. Oke, dia nggak jalan ya. Kenapa nggak jalan? Karena kontainer saya matikan gitu ya. Jadi kontainer harus jalan dulu. Oke, kita kembali lagi ke tadi ke VS Code ini dijalankan saja gitu ya. Untuk menjalankan ulang kita nggak usah pakai perintah Docker run ya. Ini nanti kalau ini bikin kontainer baru gitu ya. Kita cukup Docker start kemudian nama kontainernya. Kontainer tadi adalah nice bug seperti ini. Oke, oke. Kalau sudah teman-teman bisa cek lagi di ini gitu ya di browsernya. Oke. Ya, jadi di langkah keempat ini sudah berhasil. Kita sudah membuat kontainer menjalankannya gitu ya. Kita juga udah coba ini buka di browser ya, dengan menggunakan alamat localhost gitu ya. Nah, sebenarnya sudah cukup selesai gitu ya sampai sini artinya kita nggak lanjut lagi gitu ya. Maksudnya udah image-nya sudah ada gitu ya. Nah, tapi kita bisa tambahan gitu ya. Kita bisa push image yang sudah kita bikin itu ke dalam Docker Hub gitu ya. Karena kita ingin deploy itu ke server gitu ya. Atau kita ingin ya taruh Docker Hub biar orang bisa pakai gitu ya. Oke, kita gunakan perintah Docker login ya. Pastikan teman-teman sudah membuat akun di Docker Hub terlebih dahulu. Ya, jadi kita akan eh, ini ya login ya. Kemudian setelah login kita akan sedikit rubah namanya. Jadi karena di Docker Hub itu image-nya harus ada nama ininya ya, nama akunnya ya, ini nama akun saya ya, Fakih 10 ini ya. Kemudian kita rubah dengan perintah Docker tag gitu ya. Jadi ngerubah tagnya gitu ya, ngerubah namanya gitu ya, atau ngerubah versinya ininya. Nah, apa namanya? Nama dari image-nya tadi. Baru kita bisa push ke dalam Docker Hub tadi. Oke, tapi pertama pertama kali kita harus login terlebih dahulu ya tadi ya. Oke, kita akan login. Saya hapus dulu semuanya. Kita menggunakan Docker login, gitu ya. Oh, salah. Double N ya. Docker login. Oke, nanti saya akan diminta akunnya, username dan passwordnya. Oke, di passwordnya ini, bentar, tunggu dulu. Oke, mungkin karena tadi sudah pernah login ya, jadi dianggap sudah login ya. Jadi kalau belum baru pertama kali biasanya nanti username passwordnya silakan dimasukkan gitu aja sih. Pokoknya login succeeded ini ya. Oke, selanjutnya kita akan rubah tagnya tadi ya. eh, Docker tag gitu ya. Yang awalnya adalah namanya time app v2 gitu ya. Time app v2 menjadi Faki 10 gitu ya slash ya time app v2 gitu ya. Karena nanti ketika diupload di Docker Hub itu harus ada nama usernya gitu ya, nama usernya. Nggak bisa langsung nama image sekedar nama image-nya saja. Image-nya harus depannya harus ada nama usernya gitu ya. User akunnya ya di Docker Hub-nya ya. Kalau sudah kita jalanin, kalau kita cek Docker image di paling atas di sini namanya sudah ada namanya Faki slash time app gitu ya. Oke. Oke, kita sekarang push ke dalam Docker Hub gitu ya. Docker push Faki 10 slash time app v2. Ini harusnya. Ya, kita jalanin.
Oke, ini karena sebelumnya saya sudah upload versi 1 gitu ya. Jadi ketika ada perubahan versi, dia akan ngecek ada perubahan atau enggak gitu ya. Nah, ini karena sama ya, jadinya ya player already exist gitu ya. Ya kalau teman-teman masih pertama bikin nanti akan ada flow-nya gitu ya, download gitu ya. Sorry, upload, ekstrak dan seterusnya gitu ya. Oke, kita cek di Docker di Docker Hub-nya ya, di Docker Hub-nya ya, ya di akunnya ya, di akun saya ya. Kita coba. Oke, di sini ada 4 repositori. Tadi namanya adalah time app gitu ya. Oke, kalau kita buka, kemudian kita lihat tag-nya. Di sini udah ada versi 1, versi 2 ya. Versi 1, versi 2 ya. Karena sebelumnya sudah, tadi saya sudah bikin versi 1 gitu ya. Jadi teman-teman akan nanti masuk di sini. Eh, oke, oke selanjutnya bagaimana sudah ya. Jadi ini sudah masuk di Docker Hub, teman-teman bisa langsung pakai ini ya, Docker Pull kalau mau pull ya. Kalau mau jalanin pakai Dockeran yang tadi itu ya. Ya. Oke, kita coba masuk di VPS di server ya, di server saya sudah siapin servernya di sini. Oke, di sini Docker image di Dockernya ya, Docker image ya. Oke, sudo Docker image. Ya, ini sudah ada time app tapi versi 1. Nah, saya akan mau coba download yang versi 2 gitu ya, menggunakan perintah ini tadi, docker pull ini ya. Ini saya copy, kemudian saya paste di sini. Oke, eh, dia akan pull gitu ya, download gitu ya. Dia akan copy image yang barusan kita copy ya. Oke, oke. Ya, karena tadi versi 1 sudah saya bikin, sudah saya download, maka dia akan mengambil yang sisa-sisanya saja gitu ya. Oke, clear ya. Nah, selanjutnya kita bisa Docker image gitu ya. Oke, ini sudah muncul ya tag-nya ya, versi 2. Nanti teman-teman kalau misalnya nggak ada VPS, bagaimana ya? Bisa coba di komputer yang lain gitu ya, komputer teman gitu ya. Oke, kalau sudah, selanjutnya saya ingin ini ya, ini sudah berhasil langkah ke-7 ya. Maka ke-8, nah saya jalankan kayak biasanya ya, menggunakan perintah docker run gitu ya. Ya, ya, jadi ini kita gunakan docker run min d min p, ini perintahnya sama persis ya. Docker run min d min p gitu ya. Portnya 8080 dari reponya Faki slash time app v2 gitu ya. Ntar saya lupa terus ya. Saya harus pakai sudo kalau di sini. Oke, bentar. Ini karena sudah jalan ya, Docker PS-nya saya matikan dulu. Sudo Docker PS ini sebelumnya sudah jalan ya, saya matikan dulu ya, karena di portnya yang sama ya. Sudo stop, sudo Docker stop, namanya adalah CEB gitu ya. CEB itu ini ya, ID-nya ya, ID dari yang versi 1 ya. Saya matikan terlebih dahulu. Oke, kemudian saya jalankan lagi tekeran ya. Kemudian saya cek Docker PS, sudo Docker PS. Nah, ini sudah jalan versi 2 ya, yang versi 2. Nah, di portnya 80. Lalu kita cek. Kita cek IP-nya ini. Nah, enter. Nah, udah jalan ya. Jadi sekarang jam 11 gitu ya. 11:04. Oke. Ya, jadi ini sudah terdeploy gitu ya di server gitu ya. Jadi semudah itu ya teman-teman bisa um, membuat aplikasi di deploy development, kemudian
masuk ke production atau deployment semudah itu. Yang penting ada Dockernya gitu ya. Jadi kita bungkus di container. Ya, jadi teman-teman juga bisa akses IP ini nanti akan sama persis gitu ya outputnya seperti ini. Oke itu ya. Jadi eh, selesai ya. Jadi 8 langkah ini jadi langkah 1, 2, 3 sampai kita mencoba publish di VPS gitu ya di server sampai kita coba akses di browsernya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi dari eh, membuat Docker image ini bisa difahami dan bisa dicoba gitu ya dengan program-program yang teman-teman bikin gitu ya. Oke, dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.